Berarti kalau udah punya kepemilikan surat bersama, ini apa namanya apartemen yang misalnya kita di lantai berapa, blok berapanya, itu bisa dijual atau bisa digade? Over kredit ya? Apa kredit itu? Bisa nggak itu Pak? Misalnya kita pengen jual atau kita oper gitu? Bisa dijual atau di oper kredit juga sebetulnya bisa kalau dia kredit gitu Iya. ya. Kalau dijual bisa, digadaikan juga bisa karena prinsipnya kan dia kan punya punya surat legal dia di situ ada suratnya tadi hak milik satuan rumah susun. Jadi dia memang jelas di situ dia punya unitnya, punya kebersamaan bisa dijual. Hanya kembali lagi tadi saya selalu mengingatkan, ingat ini haknya apa. Kalau di hak yang berjangka waktu, nah perpanjangannya harus diurus juga. Gitu. Biar nanti ke depannya nggak ada masalah. Ya ada masalah. Ternyata jangka waktunya tinggal 1 tahun dijual. Perasaan kita ini masih panjang nih. Nggak tahunya lewat waktunya. Nah gitu. Oh, berarti bisa dijual belikan juga. Bisa, itu dijual belikan bisa. Kalau suratnya digade juga bisa juga digade. Digade bisa juga ke bisa bank. juga. Kan ada perhitungan. Karena resmi juga itu. Resmi juga itu memang ada ketentuannya mengenai hal ini. Ada kala kan orang mungkin ada kebutuhan biasanya dijual sayang akhirnya digade. Sama aja sama surat tanah di darat gitu. Iya sama. Iya, sama. Hanya bedanya tadi ada hak untuk bersamanya bersama tadi itu beda. Kecuali ya. dengan hak yang bersama itu kayak apa tapi kalau menang atau apa itu nggak bisa dijual itu nanti. Terus juga ada satu lagi nih di model apartemen juga kan ada warung ya. Ya. Nah ada toko-toko. Iya, toko. Nah ada toko-toko juga. Nah itu juga ada perbedaan juga, kekhususan juga. Jadi ada peruntukannya. Oh, beda jadi lagi. Ada. Kalau memang peruntukannya untuk dihuni berarti dihuni. Kalau peruntukannya untuk jualan, nah beda lagi. Jadi memang ada kejelasan kalau dia tuh ruko, nah beda lagi kan? Bentuk ruko ya ruko gitu lagi. Iya kan ada jelas di situ di set plan-nya. Ini adalah pertokoan, di sini untuk hunian, ada juga bioskop kalau tidak salah kan ada juga tuh bioskop. Nah, itu kalau memang dia peruntukannya untuk dagang ya nggak ada masalah, tapi jangan nanti untuk rumah untuk tinggal ya unitnya terus itu juga jualan di situ, buka warung dibuka-buka di situ di jebol temboknya, itu beda lagi ceritanya tuh. Jadi beda. Kalau misalkan peruntukannya untuk hunian ya hunian, kalau dia pertokoan kan dia ada set plan-nya. Berarti nggak sembarangan lah. Iya, nggak semuanya. Di mana? Makanya tadi ada perhimpunan itu. Dan model ruko juga sama, hak-haknya juga sama. Dia beli berapa unit gitu, luas berapa. Komplit juga ya? Apa juga ada di bawah ya? Ada tuh. Nah kalau misalkan kayak sering kita lihat tuh yang kayak di TV-TV, terus yang kayak warga yang kayak di bantaran kali, yang lingkungan kumuh, terus direlokasi ke rumah susun. Nah terus warga itu dapat hak milik atau hak guna bangunan. Takutnya misalkan pas direlokasi ke rumah susun, nah dia langsung dikasih hak milik. Yang namanya warga pendatang kan pasti di kampungnya dia punya rumah sendiri dong gitu ya. Iya. Kalau dikasih hak milik, tahu-tahu udah dapet dia jual dia pulang kan gitu. Nah itu kalau untuk begitu gimana kepemilikannya? Nah kalau dia hasil relokasi misalnya ini kan pemerintah membuat bangunan karena mereka bidang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum, maka dia diprioritaskan artinya. Dia juga beli sebetulnya. Dia juga kan beli. Mungkin ada yang memang dibagikan secara gratis. Saya nggak tahu nih, saya belum dapat infonya. Yang mana nih yang digratiskan gitu ya. Kayak yang di bantaran kan yang sering kita lihat ada tanah kosong pinggiran kali bikin gubuk-gubuk gitu kan. Nah, itu. Biasanya dia juga sebetulnya beli juga, tapi dihitung juga nih. Misalkan dia direlokasi, kalau dia ganti ruginya berapa, nah ada hitung-hitungannya tuh. Kalau memang dia tanahnya juga bukan tanah dia, kemudian juga dia asal bangun aja, ya dia juga nggak dapat hak juga sebetulnya. Dia kan cuma asal bangun dulunya. Tapi kalau dia punya hak dulunya, terus ini kan pemerintah ini memberikan bantuan, istilahnya mungkin bantuan digusur, kalau dulu istilah digusur ya, direlokasi gitu. Tapi nanti mau tinggal di mana? Nah, dibangunkan. Kalaupun nanti mereka tidak mau, itu pilihan mereka juga. Nah, kalau mereka sudah dapat,
di rumah susun itu kan dia sebetulnya ada hitung-hitungannya juga, biaya dan segala macamnya ya. Ketika dia sudah dapat hak milik sarusun ini, kemudian dia jual, ya tidak masalah juga sebetulnya. Berarti kalau misalnya dia mau jual, dia harus melunasi itu dong. Iya, jadi ada Karena belum hak, belum hak milik gitu kan. Tapi kalau dia sudah lunas, nah lain lagi. Baru boleh dijual atau digadai. Iya, kalau mau jual, pokoknya prinsipnya itu kan bantuan dari pemerintah juga sebetulnya. Pasti harganya juga akan berbeda ya. Ada bantuan, Ada kebijakan. ada kebijakan. Tapi prinsipnya kalau memang dia akan diberikan hak milik seharusnya tadi ada hitung-hitungan ganti rugi juga. Jadi dari harga mereka, tanah yang tadinya dimiliki oleh mereka berapa, terus kewajaran ganti ruginya berapa, dengan harga rumah susunnya berapa, nanti ada. Kalau memang dia dirasa kurang selisihnya, nanti dia cicil kan gitu, dia cicilnya berapa hitungannya. Tapi kalau itu sudah menjadi miliknya, sama juga namanya udah miliknya, boleh saja dijual sebetulnya. Beda kalau memang dia itu kayak inventaris ya, kalau misalkan asrama, saya diberikan asrama, misalkan ini pemerintah membangun, kemudian silakan tinggal di sini, nah, dia tinggal di situ, dia jual, nah itu lain itu. Itu nggak bisa diperjualbelikan. Nah kalau dia kebetulan dia mungkin untuk membantu, ya silakan tinggal di sini dulu dalam waktu sekian tahun misalnya. Kalau mau dibeli silakan, kalaupun tidak silakan, misalkan gitu. Ternyata dia misalnya nggak punya dana, ya udah silakan pakai dulu. Berarti kan belum dibeli sama dia. Dia jual, nah itu lain itu. Sama juga dengan asrama, inventaris gitu kan, inventaris atau mungkin kayak dia bekerja di suatu perusahaan atau di pemerintahan, kemudian karena rumahnya jauh dibangunkan asrama, dia tinggal di situ. Nah hitungannya kan ada yang sewa. Nah itu lain lagi tuh. Berarti nggak bisa dijual belikan. Ya nggak bisa dijual belikan karena memang itu diperuntukkan ya tadi semacam asrama atau tempat hunian untuk mempermudah. Nah sama tadi kalau dia relokasi, tapi maksudnya hanya untuk mempermudah, lah silahkan tinggal di situ sementara, nah dia akan bisa jual. Nah itu dia. Nah, bisa kalau dia hanya untuk sementara karena bantuan ya. Tapi kalau dia membeli tanah itu dengan model tadi, berarti bantuan itu bisa dibeli. iya, dia tergantung ketentuan atau kesepakatan dari pemerintahnya saja. Kalau pemerintahnya memang ini hanya untuk sementara gitu kan, atau ini nanti bantuan rumah susun yang bisa dibeli gitu kan. Nah di situ lihat dari ketentuan atau kesepakatan dari pemerintah yang membangun itu.